Oke, terima kasih, operator. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, atau yang saat ini diwakili oleh salah satu tim pengembang dari WR3, Pak Taryudi, PhD. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua mahasiswa peserta sosialisasi ini yang lumayan banyak nih. Udah ada 100 kurang. Nah, tentunya ini kan orang-orang yang benar-benar punya keingintahuan gitu kan untuk mengetahui apa itu ISMA gitu. Nah, di sini saya lihat ada Kang Herdian ya dari KUI. Selamat siang Kang Herdian. Oke. Pak Sandi sebagai koordinator ISMA di UNJ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat. Oke, saya mewakili Pak WR3, Pak Dr. Abdul Syukur, untuk menyampaikan sambutan. Nah, beliau barusan WA saya juga ada 2 kegiatan katanya Zoom gitu, jadi tidak bisa secara langsung membuka acara sosialisasi ISMA pada kesempatan kedua ini gitu ya. Oke, tadi saya melihat berita nih di Detik gitu kan. Disini disampaikan bahwa program ISMA ini di tahun 2022 menurut Wakil Ketua MBKM Kemendikbud Dikti gitu ya, Pak Junaidi, bahwa penerimaan ISMA ini gitu di tahun 2022 itu kuotanya adalah 1.000 mahasiswa gitu kan. Kemudian itu akan diberangkatkan sekitar bulan Agustus dan penerimaannya tanggal 1 sampai 31 Maret. Nah, tapi ya kita nanti akan lihat pengumuman resminya seperti apa gitu ya. Kemudian di sana itu 4 sampai 6 bulan ya di tempat tujuan gitu kan. Kemudian tentunya ya untuk bisa mengikuti program ISMA ini banyak sekali nanti persyaratannya selain juga benefit yang akan didapat oleh para mahasiswa. Nah, tentunya ini kesempatan sangat baik sekali ya untuk mahasiswa dan juga universitas gitu, karena program ini kan sudah merupakan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, yaitu pertukaran pelajar atau mahasiswa. Nah, keuntungannya apa? Kalau saya lihat di situ nanti akan ada SKS ya, 20 SKS diakui, kemudian juga nanti kalian bisa dapat ya tentunya ya living allowance, kemudian health insurance, visa allowance dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi juga tentunya dengan adanya acara sosialisasi ISMA ini yang difasilitasi oleh Pak Sandi sebagai PIC-nya di bidang kemahasiswaan, tentunya akan disampaikan atau kita akan mendengar pengalaman-pengalaman yang sudah mengikuti program ISMA ini gitu ya. Karena saya lihat di sini ada narasumbernya, ada 3 orang gitu ya, dari Universitas Kebangsaan Malaysia yang sudah di sana ya, yang waktu kemarin ISMA ke sana. Kemudian ada Putih Janaya di mana tuh, Beatus Magnus University. Kemudian ada lagi Cecilia Tantri di Prince of Songkhla University Thailand ya.
Terima kasih kepada narasumber yang sudah bisa hadir gitu ya untuk nanti berbagi pengalamannya, karena pengalaman itu ya, saya sering mendengar kalau pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya. Kalau kalian belum mengalami ya apa ya, belum merasakan gitu apa yang disampaikan di awal pada saat sosialisasi terlihat indah gitu kan, ke sana akan seperti apa, tapi saya mendengar dari Pak Sandi waktu itu ternyata ada pengalaman yang luar biasa gitu ya, yang akan menjadikan pelajaran untuk teman-teman mahasiswa sekarang gitu yang tertarik untuk mengikuti program ISMA ini. Oke, ya tentunya dengan nanti adanya para narasumber dan juga dipandu oleh moderator dan juga ada PIC-nya, saya rasa teman-teman akan banyak tercerahkan gitu ya. Sebelum kita bisa melangkah, ya tentunya kita harus tahu dulu. Nah, jadi terima kasih ke Pak Sandi dan juga panitia semua yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya menyampaikan pesan dari Pak Syukur untuk tetap mengawal katanya kegiatan ISMA ini, karena ini sangat luar biasa untuk sistem pemeringkatan kita, juga indikator kinerja utama dan program MBKM. Oke, baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ISMA yang diadakan di kali kedua ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama buka acara ini dengan rangkaian kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu saja Pak Sandi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tariki atas sambutannya yang menyegarkan hati. Asik. Oke, selanjutnya sambutan oleh Kepala KUI atau Kantor Urusan Internasional UNJ dengan Ibu Irma. Ibu Irma, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oh, oke. Atau diwakili oleh Pak Herdian sebagai Sekretaris KUI. Silakan Bapak. Ya, makasih Pak Sandi. Tapi nanti saya jadi moderator juga. Sama, saya juga Pak. Baiklah, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Sandi Aditya sebagai PIC Program ISMA di Universitas Negeri Jakarta. Pak Taryudi yang mewakili Pak WR3 dalam memberikan sambutan. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir. Teman-teman mahasiswa sekalian yang telah hadir dalam kegiatan hari ini, dan terutama narasumber kita hari ini. Saya lihat sini sudah ada Cecilia, kemudian sudah ada Putih ya. Kita tunggu satu lagi, dan Tufailah. Tufailah juga sudah ada. Terima kasih sudah mau berbagi pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, saya izin mewakili Ibu Irma sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Jakarta. Jadi kegiatan ISMA ini adalah salah satu kegiatan penting yang berpotensi tidak hanya memberikan benefit buat teman-teman semua, tetapi juga akan memberikan benefit jejaring untuk para dosen, para staf di Universitas Negeri Jakarta, karena rangkaian dari kegiatan ini adalah kegiatan penjajakan kerjasama antara universitas-universitas di luar negeri dengan kampus kita di Universitas Negeri Jakarta. Nah, artinya ketika nanti teman-teman yang akan berangkat lolos program ISMA dan berangkat ke negara tujuan, ke kampus tujuan, yang kalian bawa bukan lagi nama pribadi, tapi juga nama besar universitas, juga negara Indonesia. Gitu ya. Ini adalah kesempatan emas yang saya rasa sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi kewajiban teman-teman adalah berusaha, mencoba begitu. Mengenai bagaimana hasilnya, itu kita serahkan pada Tuhan. Yang jelas kita sudah berikhtiar secara maksimal. Program ini adalah program
sosialisasi kedua. Jadi kita di sosialisasi yang pertama sudah kita lakukan sekitar 2-3 minggu yang lalu dengan narasumber yang berbeda, 2 mahasiswa dari program ISMA yang berangkat tahun lalu juga, Devara ke University of Edinburgh dan Mayang ke University of Waterloo. Ya, jadi ini adalah program rangkaian kedua. Moga-moga kegiatan ini bisa menambah pengetahuan kalian dalam mempersiapkan pendaftaran program ISMA ini. Ya, jadi sekali lagi saya atas nama KUI mewakili Ibu Irma sangat mengapresiasi kegiatan itu pasca UND kalau di sini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini teman-teman menjadi lebih siap ya, sehingga nanti kita memperbesar peluang untuk diterima. Itu saja mungkin sambutan yang dapat saya berikan. Selamat sharing dan selamat mencatat dan pokoknya selamat bersiap-siap dalam untuk dalam mempersiapkan program ini, melamar program ini. Itu ya. Terima kasih Pak Sandi. Oke, thank you Pak Herdian. Ini ngomong-ngomong seru juga ya ketika tadi Pak Taryudi yang ambil S3-nya di Taiwan, terus Pak Herdi juga yang ambil S3-nya di Australia, dan saya alhamdulillah juga pernah 8 tahun menghabiskan waktu di luar negeri. Jadi ini memang auranya udah aura jalan-jalan ke luar negeri. Belajar di luar negeri. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan sesi 1, yaitu Preparation of ISMA 2022. Nah, oleh siapa? Oleh saya sendiri. Oke, jadi saya sekarang akan menyampaikan beberapa hal. Sebentar akan saya share screen. Ya, teman-teman tenang aja, nanti semuanya akan di-share. Ya, sehingga di sini lebih menyerap, habis itu bertanya boleh. Yang nanti juga sesi kedua nggak kalah serunya karena itu cerita-cerita dari teman-teman kita yang akan berangkat, sudah berangkat, dan sudah pulang juga. Gitu. Jadi di sini saya akan skimming aja tentang Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA 2022 for UNJ. Tujuannya ini kita bertukar pengetahuan, keterampilan, serta kebudayaan antar negara ya, bukan hanya antar kota. Kesempatan mahasiswa Indonesia untuk membangun jejaring sosial, ini sangat penting sekali, dengan akademisi dan masyarakat internasional di perguruan tinggi luar negeri. Dan kemudian mempunyai kesempatan untuk mewujudkan lulusan berwawasan global. Nah, ini yang kalian harus siapkan. Ini belum fix dari Kemendikbud atau dari ISMA sendiri. Ini adalah yang saya rangkum dari apa yang kita sudah dapatkan di 2021 dan informasi-informasi yang sudah saya dapatkan selama 2022 ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin sekarang aja daftar ya untuk di link ini, sehingga paling tidak account sudah ada. Jadi nanti tinggal input aja. Oke, di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id/web/isma. Oke. Terus kemudian cek website setiap universitas yang diminati untuk requirement-nya. Ingat, requirement-nya itu kadang sama, kadang beda juga. Bedanya dari mana? Ada beda GPA-nya atau IPK-nya, atau biasanya ada kampus yang require juga untuk bikin esai, dan sebagainya. Silakan lihat yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan kita. Pilihan universitas sebisa mungkin mengikuti dokumen yang tersedia dan mudah didapat. Kenapa saya tulis seperti ini? Ada universitas-universitas yang, let's say, minta bahasa Inggrisnya itu IELTS. Ternyata ada beberapa teman yang nggak kuat di IELTS. Ya udah, berarti jangan pilih ke sana, gitu. Atau ada yang misalnya nggak kuat tempat dingin, nanti giduran gitu. Nah, jangan pergi ke tempat yang dingin gitu, ke tempat yang hangat aja. Nanti dikonsultasikan juga sama KUI dan kita di WR3. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan, nah sekarang sertifikat bahasa Inggris.
ini bisa macam-macam ya. IELTS dengan overall itu 6, TOEFL IBT 80 atau TOEFL ITP 550. Ini di sini ada catatan, dengan catatan tidak semua kampus menerima ITP. Jadi balik lagi harus kalian cek. Nah, kemarin yang populer sekali ini adalah Duolingo test ya. Tesnya itu skornya 100 karena mudah dilakukan, bisa di rumah. Nah, yang saya dengar ini ada 2 tes baru yaitu Aptis dan English Score. Katanya sih lebih murah, tapi kita belum tahu pastinya dan minimum skornya berapa. So, kita bisa bareng-bareng saling lihat kira-kira Aptis itu seperti apa, English Score seperti apa. Ya, terus tambahan sedikit di sini, UNJ insya Allah akan mencoba memfasilitasi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris sebelum nanti ambil tesnya. Informasi dari Mbak Nurul, dosen bahasa Inggris yang kebetulan membantu di ISMA juga, itu tanggal 25, 26, 27 Februari. Oke, jadi minggu depan nih ya teman-teman. Jadi yang benar-benar niat mau keluar negeri, siap-siap untuk ikut. Oke, KTP harus ada, jangan hilang. Kalau udah hilang, tolong buat segera mungkin. Terus transkrip nilai DHS yang harus ditandatangani itu biasanya sama Korprodi dan WD1. Dan kemudian dokumen-dokumen lain sesuai kebutuhan universitas tujuan. Nah, nanti ini macam-macam nih. Bisa bertanya nanti sama teman kita Fai, sama Putih, sama Cecil juga, kira-kira ada nggak yang mereka juga tambahkan lagi dokumen-dokumen selain yang ada di sini. Kemudian nanti kalau kalian udah lengkap semuanya, kita cek nih dari KUI dan WR3. Habis kalau misalnya sudah lengkap semuanya, kita akan memberikan rekomendasi. Ya, jadi kita nggak bisa memberikan rekomendasi kalau yang requirement-nya itu belum lengkap, karena buang-buang waktu juga gitu kan. Jadi lengkap dulu baru minta surat rekomendasi. Perkiraan fakultas dan kantor urusan ini yang in charge ya nanti. Yang in charge sih sudah pasti. Ini mungkin saya hapus saja biar. Oke. Nah, kemudian IPK ini kumulatif minimum 3. Ini juga tidak fix teman-teman. Kenapa? Karena kemarin di Universitas Devara di Edinburgh itu akhirnya lebih tinggi karena yang kuotanya banyak melebihi kuota sehingga mereka harus memilih mahasiswa mana aja yang bisa lewat, sehingga ya nggak, kalau misalnya ada 3,1 berarti yang 3 nggak dipilih, pilih 3,1 gitu, sehingga kalau memang bisa lebih tinggi itu akan lebih baik. Alur pendaftaran seperti tadi saya infokan, cek portal ISMA, nanti memilih perguruan tinggi tujuan. Jangan lupa konsultasi dengan prodi karena ini perihal masalah mata kuliah kalian yang akan di cross kreditkan ya. Jadi perlu sekali persetujuan dari mereka. Rekomendasi dari rektorat tadi kita juga sudah bahas. Pendaftaran di portal ISMA. Nah, tanggal 1 dan 31 Maret. Oke, jadi mulai sekarang kalian sudah mulai kumpulkan semua berkasnya, terus nanti tanggal 25, 26, 27 kalian ikut latihannya, dan setelah itu silakan ambil tes. Oke, silakan ambil tes, lebih cepat lebih baik, karena tanggal 1 sampai tanggal 31 itu sudah dibuka. Informasi dari ISMA, total yang dibutuhkan adalah 1.200 mahasiswa. 20% lebih banyak daripada tahun lalu. Memang bagus lebih banyak, tapi tantangannya adalah peminatnya justru 3 sampai 4 kali lipat. Oke, jadi saingannya akan lebih berat, tapi saya yakin UNJ pasti bisa tembus. Terus seleksi, kalau sudah masuk semua nih ke ISMA, nanti akan seleksi berkas sama mereka. Terus kalau sudah terpilih, habis itu mereka akan wawancara, dan habis itu pengumuman. Dan habis itu persiapan keberangkatan. Persiapan keberangkatan tidak semudah kelihatannya. Nanti lagi bertanya ya sama Fai dan teman-temannya. Nah, Fai udah ketawa-tawa tuh, gitu. Nanti banyak ceritanya dia. Oke, ini timeline kemarin ya, yang mestinya kurang lebih sama. Oke, mungkin lebih cepat karena ini kemarin mepet sekali. Ketika harus berangkat di tanggal Agustus dan September. Agustus dan September ini benar, tapi karena COVID juga ini pun berubah-ubah. Ya, jadi yang penting siap aja dulu. Mahasiswa hanya boleh memilih 1 universitas. Kalian nggak boleh 2. Enak banget, nanti pindah-pindah gitu.
Terus sertifikat bahasa itu wajib, tidak boleh tidak. Nanti jika host university memberikan persyaratan lebih lanjut, selanjutnya akan mengikuti panduan persyaratan dari universitas yang bersangkutan. Oke, slide terakhir. Nah, ini yang akan kami dari WR3 upgrade dari 2021-2022. Kami akan bikin kontrak bekerja sama dengan KUI nanti untuk nanti para mahasiswa yang lulus, mereka harus punya kontrak perjanjian dengan sebagai wakil UNJ yang di luar negeri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ya kalian di sana juga sebagai wakil kami UNJ. Jadi kalian itu harus bisa juga berkontribusi balik ke kami membawa sesuatu gitu, nggak cuma kalian yang pergi pulang sudah beres gitu. Kita juga butuh sesuatu nih karena kita yang di sini memberikan support ke kalian gitu. Oke, dari saya itu aja. Mungkin saya akan share sedikit tentang ini biar makin seru nih ya. Saya akan share ini. Ini universitas per 2021 yang kalian bisa daftar. Oke, siapa yang mau ke Harvard? Siapa yang mau ke Oxford atau Cambridge? Ini bisa. Oke. Ini semuanya bisa dipergiin gitu. Kemarin, nah ini McGill ada, tuh bisa dilihat ya. Kalian lihat negaranya bisa, lihat kampusnya bisa. Oke, ini total banyak sekali. Lagi-lagi ini akan saya share, tapi ini 2021 ya. Gitu. Paling enggak untuk bayangan aja. Gitu. Saran sih ya, nanti biar kasusnya nggak kayak Cecil sama Fai, pergi yang jauh aja biar kayak Putih gitu, langsung berangkat. Gitu ya. Ini bercandaan saya aja kalau ngelihat kondisi di 2021 kemarin. Oke, ini nanti akan saya share. Terus habis itu yang akan saya share lagi adalah course list. Kalian tuh akan ngambil mata kuliah apa aja? Oh, bukan. Ini requirement, bukan yang ini saya share. Ini course list. Oke. Jadi ini akan saya share juga. Ini bisa dilihat ya, Abu Dhabi University. Abu Dhabi University baru sampai ya. Minggu-minggu ini baru sampai. Kalian bisa ngambil pelajaran-pelajaran ini semuanya. Di Boston kalian bisa ngambil apa aja. Di Latvia juga bisa ngambil apa aja. Soal Korea semua. Di sini ada pilihan-pilihannya. Lagi-lagi, ini nggak pakem. Ini based on 2021. Sehingga pasti akan ada perubahan. Tapi paling tidak, ini gambaran buat kalian. Oke, nanti ini akan saya share semuanya. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nggak usah bertanya sama saya. Kenapa? Karena saya ada di grup WA kalian, jadi kalian langsung tanya aja di grup WA, sehingga kita bisa lanjut ke sesi 2. Di sini kalian baru seru-seruan nih bertanya. Oke, nah untuk sesi 2 ini tentang obstacle, ya, tantangan selama ISMA berlangsung, di mana nanti kita mengundang Fai yang akan pergi ke ke Universitas Kebangsaan Malaysia, gitu. Dan Putih yang sudah kembali dari Lithuania, serta Cecil juga yang sekarang lagi ada di Thailand. Nah, kegiatan sesi ini akan dimoderatori oleh teman saya, Pak Herdi. Pak Herdi. Halo, Pak Sandi. Sip. Oke, silakan Pak Herdi dilanjut untuk berdiskusi bareng teman-teman. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari Jumat, akhir pekan, udah mau Sabtu sama Minggu, biasanya udah pada mikirin mau kemana. Lagi pandemi, mendingan kita stay dulu aja di rumah sambil dengerin sosialisasi ISMA Part 2. Oke, hari ini bintang tamu kita spesial ini. Saya mulai akan undang dulu ya. Jadi ada Tufailah Mujahidah, panggilannya Fai. Fai posisi di mana sekarang, Fai? Di rumah. Ya, kapan sampai dari Malaysia? 17 sih, Pak. Insya Allah, 17 Maret. Oke. Fai kemarin di 2021 adalah award di ISMA dengan tujuan Universitas Kebangsaan Malaysia di Malaysia. UKM itu kotanya di KL-nya ya? Di KL Kesonoan. Bangi, Pak. Agak kesono.
Ya, Depok. Oke. ya. Yang kedua, saya juga undang Putih Zanaya Desprianti. Halo Putih. Halo Pak. Luar biasa, nanti kita akan banyak dengar cerita perjuangan luar biasa dari Putih. Kemarin di 2021 Putih berangkat ke Lituania ya, Iya ke Pak. Vytautas Magnus University di Lituania. Iya. Kemudian yang ketiga saya juga akan mengundang Cecilia Tantri yang posisi sekarang masih di Thailand, di kotanya di mana, Cecil? Ya, halo Pak. Saya di Hat Yai, Di di bagian selatan Thailand. Oke, berarti itu agak dekat ke Malaysia ya? Nggak Ya, terlalu betul Pak. pesan. Oke, Cecil 2021 Wardisma dengan tujuan Prince Songla University di Thailand. Oke teman-teman, jadi pada part 2 ini, kalau di part pertama kemarin kita sudah ngomongin tentang mimpi-mimpi besar teman-teman mahasiswa untuk ngerasain gimana sih kuliah di luar negeri dalam waktu yang pendek begitu ya. Yang bikin fun apa, kemarin sudah Mayang sama Devara cerita bagaimana keindahan kota di tempat mereka belajar gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang challenges, tantangan yang dihadapi teman-teman untuk bisa berangkat nanti sebagai awardee ISMA gitu ya. Jadi dari 3 awardee kita pada siang hari ini ya tentunya pastilah punya pengalaman yang luar biasa kayak kemarin ceritanya Devara dan Mayang, tapi tentu juga yang namanya seneng sama sedih itu selalu berjalan beriringan, ya kan? Nggak mungkin semuanya senang, pasti ada waktu-waktu di mana kalian harus struggle. Tapi itu semua tidak lain dan tidak bukan itu mendewasakan kita ya teman-teman. Oke, saya mau mulai dulu deh perkenalan Fai, Putih, sama Cecil ke teman-teman singkat dulu. Kemarin ke kampusnya di mana, kemudian belajar apa secara singkat. Habis itu saya akan ada beberapa pertanyaan dan nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Boleh mungkin saya mulai dari Cecil dulu. Silakan Cecil. Halo ya, silakan. Ya. Ya, sebelumnya halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tantri, biasa dipanggil Cecil. Sekarang saya sedang menjalankan program ISMA di Prince of Songkhla University di Thailand, di Hat Yai. Oke, ambil course apa aja di sana Cecil yang menarik? Di sini saya masuknya ke Fakultas Management of Science. Terus di sini saya ambil ada kelas growth mindset for professional presenter, terus ada consumer behavior, lalu ada local arts untuk belajar tentang kesenian-kesenian lokal, sama terakhir ada human resource management. Oke, sounds cool banget ya Cecilia. Yes, jadi so far menikmati ya? Ya, materi-materi. so far menikmati Pak. Oke, good. Oke, berikutnya Putih boleh silakan kenalkan diri sama kampusnya dan kursnya apa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Putih Zanaya Desprianti dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Baru sampai Indonesia kemarin 30 Januari 2022. Saya program ISMA ikut di Vytautas Magnus University di Kaunas, Lituania, di Eropa Timur. Saya ambil 4 courses, yaitu Information Society Technology, Social Change, lalu Introduction to Social Linguistics, sama satu lagi Creative and Feature Writing. Saat di Lituania kemarin, saya dibawahi oleh Fakultas of Humanities. Oke, mantap Putih. Jauh ya ke Eropa Timur. Transitnya berapa kali tuh Putih? Kebetulan kemarin dari Jakarta ke Turki, ke Istanbul, transit kurang lebih 2 jam, lalu dari Istanbul ke Vilnius ibu kota Lituania, lalu dari Vilnius naik kayak mobil gitu Pak ke Kaunas, karena kampusnya di Kaunas, kayak di Bandung gitu Pak. Mantap. Oke, terakhir Fai silahkan. Makasih Pak Herdi. Halo semuanya, selamat siang.
Nama saya tuh Fahim Jeda, bisa dipanggil Pak I. Saat jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, FE 2019. Untuk unit tujuannya di University Kebangsaan Malaysia. Untuk fakultasnya fokusnya di ekonomi sih, karena untuk UKM memang fokusnya PFE gitu. Di bawahi Faculty of Economics and Management untuk mata kuliah yang diambil, walaupun itu fokus ke ekonomi, tapi sebenarnya dari saya sendiri itu mewajibkan untuk ngambil 2 matkul di luar asal univ itu gitu. Jadi aku ambil 4, ada International Finance, Integrated Case Study, sama mata kuliah dari kayak sastra gitu sih, Language and Intercultural Communication dan Multimedia English. Itu sih. Oke, Fai, berapa lama di Malaysia? Balik Agustus sih Pak, insya Allah. Oh, jadi berapa lama tuh? 5 bulan. 5 bulan. Oh, saya hampir memanggil Mak Cip. Fai. Nanti logatnya udah berubah Pak. Cakep Melayu nih Fai ini udah fasih gitu ya. Tapi kayaknya berenjoy semua nih. Oke. Tapi tentu saja pasti nanti kita akan cerita gimana sih challenge-nya di balik wajah-wajah penuh senyum dan optimis ini. 3 orang narasumber kita tersimpan banyak sebetulnya challenges cerita yang akan bisa kita ambil pelajarannya. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih, apa sih pertimbangan kalian milih kampus atau universitas tempat kalian sekarang atau kemarin studi? Saya mulai dari Putih dulu deh. Kalau saya sendiri, karena courses yang ditawarkan oleh Vitaltas Magnus University itu sangat diverse ya Pak. Ada social change, terus ada information society technology yang benar-benar completely different gitu. Kan social, dan information technology itu kan IT. Jadi saya pikir dengan lihat courses yang mereka tawarkan, saya pikir wah berarti kampusnya benar-benar diverse karena sangat berbeda banget gitu. Jadi itu sih alasannya. Kalau untuk Lituania sendiri, saya jujur aja sebelum ikut ISMA pun kurang familiar sama negara tersebut sih Pak. Jangan-jangan kamu pas mau daftar kamu buka dulu tuh atlas Lituania yang mana ini di peta? Bener Pak, saya buka Wikipedia dulu sih Pak. Buka dulu peta. Buka dulu sih Pak. Oke, tapi cukup surprise kamu Lituania itu kan Eropa Timur ya, artinya it's lumayan jauh bayangan saya yang orang Pasar Minggu nih. Tapi maksud saya oke lah. Oke, nice. Oke, sekarang saya ke Fai dulu. Oke, UKM, kenapa nih? Pak. Banyak sih pertimbangannya Pak. Pertama karena saya jurusan ekonomi juga udah diingetin sama Kak Prodi untuk pilihnya yang linear dengan jurusan saya gitu. Terus jadi dari kemarin ada 70-an ya, itu saya seleksi semuanya, saya lihatin satu-satu itu mata kuliahnya ekonomi di mana aja gitu. Habis itu saya lihatin berapa orang yang daftar di sana pas sebenarnya. Karena itu termasuk ini juga sih kayak keketatannya gimana, terus mereka punya requirements itu gimana gitu. Terus restu orang tua sih Pak. Oke, mantap ya. Itu. Malaysia. Jadi ini penting nih buat teman-teman yang sekarang hadir. Jadi benar yang dibilang Fai, harus spend some time ya, harus luangkan waktu teman-teman untuk mempelajari kampus-kampusnya ya Fai ya. Nggak cuma kampusnya tapi coursesnya. Tadi saya juga sempat buka websitenya yang kebetulan juga ada di chat ya teman-teman. Itu ada course-nya apa saja gitu ya. Saya menarik tadi baru buka di University of California itu ada Design of Coffee teman-teman. Jadi kalau mau belajar bagaimana, jadi itu mungkin bebannya 2 SKS kali ya, bagaimana mikirin kopi. Menarik juga tuh kalau ada yang nyambung, teman-teman di UNJ kita kan punya prodi tata boga ya. Kalau ada yang hadir itu saya rasa juga cocok juga tuh. Dan tadi ada jumlah yang mendaftarnya ya, Fai ya? Ada number of register kalau nggak salah. Iya. Oke. Kalau memang sudah banyak penuh, mereka akan ada tulisan di situ ya di website atau gimana? Enggak, bukan penuh sih Pak. Cuman kayak
Ya waktu itu saya ingat di Korea itu kayak udah sampai 100-an, udah banyak, terus kayak wah ini udah skip sih Itu rame itu. ya. Heeh. Ya. Jadi teman-teman di website itu juga nanti ada satu section di bawah yang menunjukkan berapa jumlah pelamar gitu ya. Oke, good. Oke, thank you. Sekarang saya geser ke Cecil. Silakan Cecil, kenapa sih pilih ke HTI, ke Song lah? Jadi sebenarnya pada awalnya saya memang tertarik untuk coba belajar di Thailand, tapi pada saat itu tujuan saya itu ke Chulalongkorn. Tapi Chulalongkorn belum bekerja sama ISMA, lalu ada Prince of Songkhla University. Nah akhirnya saya mencoba ke sana, terus saya sama seperti Fai, juga saya minta restu orang tua, dan orang tua mengizinkan. Dan ditanya, saya juga sempat diberikan pertanyaan yang sama, Pak, kenapa memilih Thailand oleh orang tua saya? Dan jawaban saya adalah karena saya merasa masyarakat ASEAN itu cukup menarik, Pak. Masyarakat ASEAN itu mereka memiliki yang dinamika penduduk yang mirip, tapi bisa beda, tapi sekaligus berbeda di tiap negaranya. Jadi saya merasa, saya juga tertarik nih untuk mempelajari masyarakat di sini dan ingin membandingkannya dengan Indonesia. Itu, Pak. Oke, menarik ya. Diverse banget ya masyarakat ASEAN ya, Cecil ya. Oke, menarik. Nah, tadi kan pilihan universitas kalian ini tentu ya tadi pertimbangannya course-nya apa yang tersedia dari aspek teknis kampusnya ya, kemudian mungkin lokasinya dan lain sebagainya, kayak tadi si Putih akhirnya harus buka Wikipedia dulu. Nah, terkait dengan itu kan ada banyak persyaratannya nih ya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi. Kira-kira dari sekian banyak persyaratan, mulai dari bahasa Inggris, kemudian IP, saya rasa sih teman-teman di sini mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah untuk nilai ya, rekomendasi. Nah, dari semua persyaratan yang coba dipenuhi teman-teman dulu, apa nih yang paling menantang, dan boleh nggak dikasih tips and trick untuk teman-teman yang akan mendaftar di tahun ini? Saya mulai mungkin dari Fai dulu kali. Kalau saya pribadi, mata kuliahnya sih, Pak. Oke. Soalnya kan kalau saya pribadi itu seharusnya berangkatnya itu semester kemarin kan ya, Pak. Nah, ternyata kalau di UKM itu ada perbedaan mata kuliah di semester lalu sama semester sekarang gitu. Jadi ada beberapa yang memang saya nggak bisa, yang saya pengen ngambil di semester kemarin tuh udah nggak bisa lagi gitu. Jadi beberapa kali bolak-balik dari sana email untuk ganti mata kuliah, terus jadi saya mesti konfirmasi dulu ke Kaprodi gitu. Jadi itu sih mata kuliah sih, Pak. So far. Oke, jadi artinya mata kuliah yang kira-kira akhirnya sampai kamu dapat surat rekomendasi ya dari Prodi ya, gitu maksudnya? Ya, itu. Terus dari sananya juga. Ya, karena maksudnya gimana? Artinya kamu kan ada itu mata kuliah sudah ada nih, udah given dari universitas tersebut. Artinya kamu memastikan mana yang kira-kira pas buat kamu gitu maksudnya ya? Ya, itu juga. Terus yang sekiranya Kaprodi setujui gitu, Pak. Oke. Berarti kamu mesti menunjukkan ke Kaprodi untuk Pak atau Bu, ini mata kuliah yang akan diambil di. Oke. Kalau dari Inggris itu IPK nggak ada masalah ya? Iya sih, Pak. Insya Allah. Aman ya? Insya Allah. Saya bingung jawabnya. Oke. Dilengkapi mungkin saya ke Cecil. Cecil, gimana dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi tahun lalu, kamu ada kendala nggak? Kalau saya pribadi mungkin dari persyaratan bahasa Inggris kali ya, Pak. Karena selama ini saya saya udah pernah ikut TOEFL, cuma TOEFL kan cuma 2 tahun gitu ya, Pak ya. Jadi saya harus retake lagi, dan pas itu saya bingung. Sedangkan waktu batch 1 kemarin itu untuk saya ambil TOEFL atau IELTS itu sudah nggak memungkinkan waktunya. Nah, untungnya ada Duolingo, akhirnya saya pakai Duolingo, dan alhamdulillahnya juga Prince of Songkhla University menerima Duolingo. Itu sih Pak yang cukup membingungkan, juga saya belum familiar dengan sistemnya Duolingo kayak gitu Pak. Oke, boleh nggak dikasih gambaran sedikit bedanya Duolingo dengan TOEFL lah misalkan? Kalau saya sekarang mikirnya sih Duolingo itu tentunya pasti lebih murah ya Pak dibandingkan TOEFL. Terus juga dia bisa di-take di mana aja alias online. Terus keluar TC itu lebih cepat, cuma 2 jam. 2 jam, maksud saya 2 hari.
2 hari, sedangkan TOEFL atau IELTS kan bisa seminggu baru keluar. Nah, itu makanya kemarin Duolingo itu banyak yang pakai, banyak yang paling populer Duolingo ya karena itu. Bayarnya berapa tuh kalau Duolingo tuh? Kalau Duolingo itu 700.000. 200.000 ya? 7 Pak, 700. 700.000. Oke. Tapi komponen yang diuji sama ya, artinya ada grammarnya, ada. Ya, ada grammar, writing, speaking. Oke, kalau yang speakingnya gimana mereka nguji? Jadi direkam gitu? Iya Pak, direkam. Dan itu memang sebenarnya cukup ketat juga sih kalau masalah Duolingo, seperti misalnya kursornya tidak boleh keluar tab ujiannya, kayak gitu, nggak boleh matanya, nggak boleh kemana-mana, kayak gitu Pak. Nah, kalau kebetulan kena gitu misalnya ternyata matanya pas lagi ngelirik ada nyamuk begitu, terus kalau cancel gitu gimana? Ulang lagi? Iya, itu bisa disebut invalid, tapi nanti kita dikasih kesempatan untuk ulang secara gratis 3 kali. I see, oke. Ini pertanyaan agak teknis, tapi saya rasa mungkin ini juga muncul nih di benak teman-teman semua ya, gitu. Duolingo, jadi itu alternatifnya ya. Ya, betul Pak. Oke. Untuk Putih, sekarang saya coba misalkan selain administrasi tadi ya, bahasa Inggris, kemudian rekomendasi dari Prodi, ada nggak terkait dengan aspek-aspek yang misalkan ada diminta untuk bikin esai nggak teman-teman? Atau motivation letter? Esai Pak, dibikin esai. Oke, boleh nggak Putih cerita itu sedikit? Jadi waktu kemarin pendaftaran itu sebenarnya kita semua sama ya Pak. Kita semua pada di masa yang udah kritis, ibaratnya udah besok penutupan, kita hari ini masih nunggu, sehari sebelumnya masih nunggu hasil Duolingo Pak. Jadi ibaratnya esai itu, kalau saya sendiri ya, esai itu saya bikinnya saya sambil ngerjain tugas yang lain, saya nulisnya di notes. Saya saya benar-benar rely sama Grammarly, karena Grammarly itu kan langsung integrated ya, kalau misalnya kita salah pronunciation atau kita salah grammar, dia langsung integrated. Dan menurut saya kalau untuk esai sendiri itu yang penting sih jangan janji-janji palsu sih, yang penting itu. Kalau bikin esai harus realistis, jangan jangan kepikiran untuk ya jangan janji-janji palsu, jangan nanti saya akan begini. Jadi harus tahu kita capable-nya apa, ya itu yang kita tulis. Jadi kita harus jujur, tapi nggak boleh merendahkan diri sendiri juga. Harus kamu capable-nya kayak apa. Nanti kan untuk esai sendiri itu kita nulisnya di website-nya Merdeka Belajar ya, di kampus Merdeka itu. Dan esainya juga dikasih maksimal kalau nggak salah 500 kata ya, 500 kata atau 250 kata. 200 Kak. Oh 200 kata, dan itu harus benar-benar singkat dan padat isinya gitu sih Pak. Yeah. Jadi actually it's very short essay ya, 200 kata itu sebenarnya singkat banget, itu setengah halaman paling ya. Iya, setengah halaman benar Pak. Benar-benar cuman segini. Ya, teman-teman tolong diperhatikan yang mau daftar tahun ini, please benar itu kata Putih, tolong deh jangan janji-janji manis gitu, janji-janji palsu. Dengan mengikuti program ISMA, saya pulang akan membangun bangsa dan negara merdeka ya kayak gitu mungkin agak berlebihan gitu. Tapi benar yang tadi Putih bilang, harus berangkat dari kemampuan kita, kapabilitas kita, terutama mungkin terkait dengan spesifik bidang kita gitu kali ya. Gitu ya. Oke, mungkin Fai atau Cecil ada yang menambahkan nggak untuk esai ini? Boleh, saya. Silakan. Kalau dari saya sendiri, saya merasa kalau kalian ada yang mau daftar untuk batch kedua atau batch selanjutnya, kesempatan kalian untuk mempersiapkan entah itu dokumen, esai, dan lain-lain itu pastinya lebih banyak daripada kita yang daftar waktu angkatan pertama. Dan itu kebanyakan dari kita, dan saya juga udah tanya sama teman saya pun, mereka kebanyakan tahunya itu mepet seperti kayak 1 minggu sebelum tutup. Jadi gunakan sebaik-baiknya, dan saya benar-benar setuju banget sama yang tadi dikatakan sama Kak Putih. Benar-benar ya kita harus menulis apa yang kita capable of, tapi jangan juga merendahkan diri kita sendiri. Kita harus benar-benar harus tahu kita good at-nya apa, excel in-nya di mana, kayak gitu. Ya,
Benar-benar. Fai, silakan. Sepakat sih sama Putri sama Cecil. Mungkin saya ngasih contoh kali ya Pak. Nah, Mungkin teman-teman ngawang-ngawang. Kan saya jadi jurusan pendidikan ya Pak. Saya waktu itu pas lagi interview dan juga bikin esainya, saya bilang kalau saya latar belakangnya tentang pendidikan. Jadi saya itu gimana? Jadi ada nyelipin. Jadi saya bisa capable di bidang pendidikan ngajar gitu Pak. Yang saya harapkan dari mengikuti program ini adalah nanti mungkin saya di sana bisa memberikan pengajaran di sana, terus mungkin dari balik lagi ke sini bisa jadi sosok guru gitu Pak. Jadi yang kayak relate dengan jurusan kita juga, terus apa yang kita bisa lebih realistis gitu sih. Oke, good. Ya, benar, Mas Fai sama Cecil tadi. Harus berangkat dari apa yang kita paham dan yang kita ahli di dalamnya. Gitu ya. Teman-teman, ini jadi catatan penting. Jadi esai ini judulnya apa sih? Motivation esai atau apa mereka sebutnya biasanya? Itu Esai, itu Pak. ada 4 pertanyaan ya kalau nggak salah, ada beberapa gitu Iya, pertanyaannya. betul. 4 pertanyaan. Ya. Jadi teman-teman yang lain yang mau daftar, tolong perhatikan betul. Kalau perlu ini nanti acara selesai langsung buat deh tuh coret-coret draft. Karena salah satu yang menjadi masalah adalah tadi mepetnya waktu ya teman-teman ya. Jadi boleh dari sekarang dibuat draftnya. Ini nanti kira-kira habis acara selesai jam 3, habis itu sholat asar terus bikin mulai draft itu mantap juga. Nah, saya akan bergerak setelah kemudian teman-teman lolos ya. Jadi itu kan nanti setelah teman-teman selesai proses tahap pertama akan ada wawancara, betul ya? Oke, nah teman-teman sekalian, jadi ISMA ini akan menerapkan beberapa tahapan dalam seleksinya, gitu ya. Seleksi pertama salah satunya tadi administrasi, gitu ya, termasuk esai di dalamnya. Yang kedua adalah wawancara. Nah, boleh nggak Cecil nih, saya mulai dari Cecil cerita gimana sih wawancaranya, apa aja yang ditanya dan apa tips and triknya? Kalau wawancara itu sebenarnya isi dari esai kita. Esai dari kita, makanya kalau misalnya itu kenapa tadi sempat ditekankan beberapa kali kalau isi esai ya benar-benar yang kita tahu, yang benar-benar yang kita capable of ya, karena itu nanti di wawancara kita bakalan ditanyain lagi. Karena kalau misalnya tulisan esai dengan kita menjawab secara langsung seperti ini, seperti berbicara, itu kan kelihatan jelas gimana kita seriusnya, gimana kita excitement-nya, gimana kita kayak apakah kita bisa meyakinkan pihak ISMA misalnya. Kalau misalnya kita benar nah itu kan semua bakalan kelihatan di paling ada beberapa pertanyaan follow up dari interviewernya gitu. Tapi sebenarnya pokoknya ada di esai. Oke, jadi follow up dari esai kita ya. Betul, Pak. Oke, Putih, berapa orang yang mewawancarai Putih waktu itu? Dan bahasa Inggris ya? Iya, dalam bahasa Inggris. Yang wawancarai saya waktu itu cuma orang. Kita one-on-one interview sih semuanya. Dan cuma dikasih waktu, kalau saya nggak salah ingat itu 15 menit per orang. Cepat ya. 15 menit. Verifikasi apa yang sudah ditulis di esai ya? Iya, benar sekali, Pak. Boleh kasih contoh nggak pertanyaan apa yang kamu mungkin agak mikir, wah ini kayaknya agak tricky nih pertanyaannya nih. Sebenarnya kalau saya sendiri, pertanyaannya benar-benar persis yang ada di essay. Cuman yang saya notice banget adalah interviewernya itu dari satu pertanyaan essay ke pertanyaan essay lainnya, interviewernya ini selipin satu pertanyaan yang apa ya, bisa dibilang pertanyaan yang sepele gitu ya Pak. Kayak misalnya satu pertanyaan essay, terus pertanyaan sepele ini waktu itu saya ingat banget adalah apa mata kuliah favorit saya di jurusan saya di psikologi itu apa. Dan terus saya jawab karena saya memang suka psikologi klinis. Saya suka psikologi klinis. Terus si interviewer ini tertarik sama jawaban saya. Akhirnya dia kembangin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang benar-benar saya bingung jawabnya. Karena pertanyaannya adalah kenapa psikologi klinis? Saya kan selama ini biasa jawab pertanyaan tersebut ke dosen-dosen saya yang tahu psikologi klinis itu apa gitu kan. Dan untuk ngejelasin ke orang yang completely doesn't even know what is clinical psychology is, it is quite challenging. Pas saya bilang dan pakai bahasa Inggris pula kan, clinical psychology saya sukanya karena
saya ingat banget jawaban saya adalah it sounds sexier than any other psychology dari mata kuliah psikologi lainnya gitu. Dan dia ketawa dan saya jadi bingung kan, apa jawaban saya salah gitu, apa jawaban saya nggak sesuai ya, nggak appropriate ya gitu. Tapi memang itu yang saya rasakan gitu. Jadi ini yang saya juga sadar sih, kita interview tuh latihan ya waktu itu. Sesi latihan, kita latihan juga sama Pak Sandi, sama Bu Irma, sama Mbak Nurul, kita semua latihan, dan pada saat kita interview, it is completely different, beda banget, yang kita udah siap nih jawabannya, kalau tanya ini, kita jawabnya ini, dan pas di interview, ya beda gitu, karena kita beda situasi, beda keadaan, tapi pertanyaannya sih nggak susah-susah, pertanyaannya yaitu kalau apa yang kamu tulisin di essay, if it's you, then it's you gitu. Jadi dia bakal tanya seputar essay itu, dan mereka juga yang saya notice juga adalah mereka sebelum interview kita, dia baca dulu ulang gitu essay kita. Jadi saya kayak selipin beberapa apa ya yang ciri khas saya gitu, dan dia tanya, kalau saya notice kamu nulis ini di essay kamu gitu. Dan itu ini sih quite interesting karena ya mampus mereka interview dan benar-benar ngecek apakah kita benar-benar nulis si essay tersebut sendiri gitu. Itu sih Pak paling. Jadi ngerti apa enggak sih ini Iya sebetulnya? benar. Ini bohong nggak sih? Ini jangan-jangan janji palsu lagi nih gitu. Janji palsu, janji manis lagi. Gitu. Menarik ya pertanyaan apa mata kuliah kesukaan ya Putih ya. Kalau saya mungkin bertanya apa mata kuliah kesukaan bahasa Inggris Pak, nah, itu agak mungkin lebih mudah jelasinnya ya. Tapi yang paling penting adalah jawaban itu harus benar-benar yang kita tahu paham. Jadi kalau kadang-kadang kalau ini teman-teman semua catatan, kalau ngarang itu malah nanti susah kita sendiri ya Putih ya. Nah kalau Fai gimana pengalaman? Sama kayak Putih sama Cesa sih Pak. Cuman kalau tadi Putih bilang 15 menit, kayaknya kurang dari itu sih Pak. Terus paling yang saya baru mikir itu, tahun lalu itu kan ada 2000-an yang daftar ya. Jadi pas lagi interview itu saya mikir gitu, ini orang yang di interview ada banyak, terus gimana ya caranya biar, pasti kan pertanyaannya sama semua, terus yang bikin saya beda itu apa gitu. Jadi mungkin abis itu saya cek di Google, ternyata ada beberapa kalimat yang kalau kita lagi interview itu kayak dihindari gitu Pak, terus kayak yang gitu. Kayak gimana tuh contohnya? Yakin kan gimana? Jadi saya sebenarnya agak lupa sih, kayak saya harap kalimatnya Kamu iya, itu yang meyakinkan gitu. Dan itu juga berpengaruh ke bagian esainya juga. Akan apa ya, vocabnya yang mana sih yang cocok gitu. Ya artinya menggunakan diksi yang pas untuk Ya, yang kamu mau. diksi. Iya, ya. Oh, tetap tenang sih Pak. Keep calm ya. Oke, tapi ditanya juga mata ya kesukaan gitu. Hanya Pak. Oke. Waktu itu lagi suka ini teori belajar dan pembelajaran. Terus kamu dalam bahasa Inggris juga. Iya. Jackson juga gitu. Oke. Nah, kalau Cecil menjumpai nggak pertanyaan agak susah kamu handle? Nggak ada yang yang tadi ketika bilang dia akan mengisi pertanyaan. Nah sebenarnya kalau dipikir itu akan mengecoh karena kita menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan dengan pertanyaan yang kita jawab secara spontan, itu pasti akan berbeda banget Pak. Nah itu sih Pak. Saya juga dapat pertanyaan yang sama, apa mata kuliah ini, apa kesukaan saya. Oke, Cecil, thank you. Jadi memang wawancara ini salah satu perlu dilatih ya. Ada nggak sih dari Pak Sandi atau KUI memberikan pendampingan persiapan gitu ada ya? Ada Pak. Kalau dari Mas Sandi sendiri, saya sehari sebelum wawancara itu saya sempat wawancara sama
lewat telepon. It help a lot. Mantap, mantap. Jadi yang juga mau daftar jangan udah pasti mungkin kepikiran, ntar kalau gue lolos, ntar wawancara gimana nih, ada temen nggak untuk latihan gitu ya. Tenang, UNJ dalam hal ini Pak Sandi sebagai koordinator ISMA nanti mungkin akan dikasih dikit tuh sama Pak Sandi informasinya, akan ada pendampingan seperti halnya tadi bahasa Inggris, nanti juga pasti akan diinformasikan di pertemuan-pertemuan ke depan. Kita juga akan ada terkait dengan persiapan bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi UNJ punya komitmen untuk membantu mendampingi teman-teman semua. Harap semakin banyak lagi mahasiswa UNJ yang ISMA untuk merasakan studi di luar negeri. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan apa yang terjadi setelah lolos interview. Boleh nggak diceritain berapa lama sih saya ke Putih dari mulai selesai interview sampai kemudian ke tahap selanjutnya atau pengumumannya? Kita bertiga udah tahu-tahu Pak, soalnya lama Pak. Ini bener-bener lama banget. Saya tuh ngecek Instagram. Saya yakin Fai dan Cecil juga kayak gitu. Kami kerjaannya refresh Instagram terus. Kami tanya-tanya sama, kebetulan waktu itu ada grup Telegram ya. Ada grup Telegram yang isinya mahasiswa-mahasiswa daftar dan udah selesai seleksi berkas waktu itu ya. Udah selesai interview dan itu semuanya ya semuanya nunggu dan kita dikasih estimasi waktu itu, saya juga lupa, cuman dikasih estimasi waktu 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu setelah interview. Kita udah kerjaannya ya itu, ngeliatin Instagram, buka Twitter, tanya-tanya, ini emang belum ada pengumumannya ya gitu. Di situ kita juga bombardir Pak Sandi, Pak ini emang beneran belum ada Pak pengumuman. Terus juga ada Pak Sandi yang nanya, belum ada ya pengumumannya. Jadi kita sama nanya satu post yang melegakan kita, yaitu adalah kalau nggak salah live ya. Waktu itu live Instagram dan dibilang kita butuh, ISMA butuh waktu untuk tanda tangan dari beberapa orang-orang yang menjabat di atasnya kayak gitu. Dan setelah itu ISMA juga ada post we are working on the weekends. Kita di situ merasa kesian sebenarnya. Cuman kita juga udah kapan nih gitu. Dan akhirnya keluar juga sih Pak. Drama dan keluarnya juga, itu juga drama karena juga ya. Mungkin website-nya sempat error Pak. Gimana? Jadi ada yang udah tulisannya keterima, paginya tulisannya nggak keterima, gitu Pak. Aduh, tambah bikin deg-degan aja. Jadi berapa lama nunggu teman-teman? Totalnya berapa lama nunggu waktu pengumuman? 3 minggu ya. Iya, 3 minggu. 3 minggu. Kurang lebih segitu. Nah, jadi itu langsung pengumuman kalian diterima gitu ya? Awalnya di website kayak gitu. Dan itu pengumumannya saya ingat jam 10 malam, Pak. Jam 10 malam. Malam. Oke. Malam, dan itu pas udah ada pengumuman keterima, pada bilang, iya udah ada pengumumannya, tapi tiba-tiba ada yang error. Ada yang udah diklik tawaran, kan harus kayak tawaran. Nah, ada yang udah klik tawaran, tapi begitu di refresh masih disuruh klik terima tawaran lagi, atau kayak tawarannya jadi ditolak. Kebanyakan yang iya banyak yang akses Pak. Itu juga, saya termasuk yang itu yang tadi saya cerita, yang sebenarnya udah terima tawarannya, pas di refresh dibilangnya saya tolak. Itu panik juga Pak. Ada juga yang banyak yang kalau di B1 kan ada alokasi kuota gitu ya Pak. Nah, ada juga yang misalnya alokasinya dibilang paginya berubah keterimanya gitu ya? Iya, itu seperti itu ya Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau ke Fai dulu deh. Setelah pengumuman apa langkah berikutnya dari Habis pengumuman deh kayaknya ya. Kalau itu juga apa ya? Kayak juga berubah-ubah juga ya itu.
Itu sebenarnya koreksi juga sih buat pihak ISMA-nya gitu. Karena kasihan juga nggak sih Pak, kayak misalnya paginya diterima nih, udah senang-senang udah kasih tahu satu kampung, tiba-tiba berubah gitu. Lagi udah selamatan itu, udah ngundang orang RT. Pokoknya konfirmasi di website-nya, Website. terus nanti ada email ya, Oke. ke email kita. Oke. Udah sih itu Pak. Tapi Nanti itu habis tapi itu sudah mulai kontak langsung dengan UKM-nya, dengan kebangsaan Malaysia-nya, atau masih lewat ISMA? belum, Ya. masih ISMA yang ngurus. Nanti dari UNIF juga dapat datanya dari apa, makanya kemarin kan Pak Sandi dapat list nama-namanya gitu. Setelah itu Ya. tapi ada grup yang sama-sama berangkat ke UKM gitu ada ya? Ada itu kayak beberapa waktu kemudian deh Pak. Oke, jadi setelah dinyatakan lolos, mesti confirm tawaran itu, kemudian ya sudah menunggu gitu ya. Artinya belum diminta melakukan persiapan secara spesifik terkait visa dan lain sebagainya, belum ya? Kayaknya ada ini deh Pak, surat orang tua, surat kita ada banyak untuk bikin surat gitu Pak, Oke, surat tanda tangan gitu. macam-macam ya. Oke, ya. Nah, sekarang saya mengikuti timeline-nya nih. Setelah oke diterima, pasti senang lah ya, dapat kesempatan nih. Nah, kemudian kalau saya lihat memang beberapa universitas ya ada permintaan. Jadi saya mau nambahin yang tadi Fai bilang, waktu kita diterima, itu ada tulisannya confirm, karena kita udah konfirmasi kalau kita nerima ISMA tersebut. Yang disuruh siapin itu adalah English Proficiency Certificate, Academic Transcript dalam bahasa Inggris, Statement Letter itu dari ISMA, Statement Letter tadi yang Fai bilang untuk orang tua, untuk kampus, dan lagi. Lalu ada juga foto paspor dan foto untuk visa. Kalau untuk yang tadi Pak Herdian bilang, kalau dari kampus sendiri, kalau kampus saya kebetulan nggak ada yang kayak waktu itu saya juga pernah dengar katanya ada, kalau nggak salah Korean University atau Kyungpok atau mana itu mereka minta motivation letter ya. Kalau kebetulan kalau untuk kampus saya di Vitaltas Magnus itu hanya diminta ini aja sih Pak, hanya diminta untuk ngisi diisi untuk learning agreement, jadi pilih mata kuliah. Lalu pada saat itu juga diminta untuk travel insurance dan untuk kepentingan ini aja sih Pak dokumen. Kalau untuk motivation letter, essay dan lain-lain, kebetulan kalau dari kampus saya tuh nggak ada pada saat itu. Artinya maksudnya saya mau mengkonfirmasi. Jadi setelah dinyatakan lolos oleh ISMA, kemudian kalian confirm, komunikasi dengan kampus langsung belum ada ya? Waktu itu saya di email sama ISMA untuk join grup Telegram waktu itu. Jadi Telegram itu grupnya isinya ya teman-teman yang sama-sama berangkat ke universitas tujuan gitu. Dan di situ kita baru, kalau nggak salah seminggu setelah itu, baru pihak kampus host university kita itu kontak ke kita, minta yang tadi saya bilang itu transkrip dan lain-lain kayak gitu Pak. Ada PIC-nya ya dari pihak. Ya, ada koordinatornya gitu, international koordinatornya. Oke. Cecil juga begitu? Iya Pak, sama. Tapi untuk yang kontak ke host uni langsung itu dari kita awardee itu bakalan dipilih nanti satu student representative. Nah, kebetulan saya student representative, jadi yang student representative itu jembatan dari antara awardee ke ISMA dan awardee ke host uni, seperti itu. Jadi nanti si student representative ini juga ngebantu untuk ngekoordinasiin apakah awardee yang akan berangkat ini dokumennya udah lengkap, dan karena kan kita harus berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng kayak gitu Pak. Nah, artinya ya Pak. Ya. Iya Pak, kenapa? Halo Cecil. Halo. Sinyal. Sorry, kayaknya internet saya nggak stabil nih. Cecil bisa mendengar saya? Iya Pak, sudah bisa Pak. Jadi artinya ada berapa mahasiswa waktu itu yang berangkat ke Songlah? Ada 24. Harusnya itu 25, tapi sepertinya satu nggak menerima tawaran, jadi 24. Itu banyak dari berbagai macam kampus ya.
nggak cuma. Betul. Oke. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya kan setelah itu semua, berarti mungkin saya kepikiran tipsnya mungkin kayak transkrip bahasa Inggris tuh teman-teman harus mulai disiapin dari sekarang ya. Udah tahu bakal butuh ya. Minta ke prodinya gitu kali ya atau fakultas. Yang kedua, paspor tuh juga nggak boleh expired ya. Artinya saya nggak tahu kalau mungkin Fai atau Putih atau Cecil ada nggak pengalaman, mungkin bukan kalian atau mungkin teman di grupnya yang mengalami kendala itu, ada nggak kendala-kendala seperti itu? Itu sudah confirm. Kalau kemarin pas ngurus visa Malaysia itu ada satu orang kalau nggak salah paspornya tuh dikit lagi kayak mau habis gitu Pak. Terus dari sananya malah minta dari EMGS-nya untuk pengurusan visa Malaysianya itu minta untuk paspornya diperbaharui Pak. Oke, jadi ya misalkan beberapa negara memang meminta minimal expirednya dalam 6 bulan ya gitu ya, atau beberapa 3 gitu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu penting teman-teman yang mau mendaftar paspor, yang belum punya paspor boleh dibuat buat jaga-jaga, kalaupun nanti nggak dapat nggak apa-apa, lumayan buat jalan-jalan gitu ya. Tapi itu penting gitu ya. Kalau di Kelonia ataupun ke Thailand ada masalah serupa, mungkin teman satu grup gitu, paspor dan lain sebagainya. Kalau dari teman-teman Thailand sih alhamdulillah nggak ada ya Kak. Bahkan saya pribadi aja baru bikin paspor itu pas pengumuman ISMA. Jadi karena kan memang sebenarnya paspor tuh belum jadi requirement pas kita mendaftar ISMA-nya kan. Jadi saya belum bikin sama-sama. Dan saya baru bikin setelah menunggu, pas lagi nunggu pengumuman. Dan jadi ya saya ambil berusaha mendistract diri saya juga sih Pak, karena pengumumannya belum ada. Jadi ya gitu Pak. Jadi tapi udah ada bayangan dong ya harus gimana siapin paspor. Oke. Nah sekarang kita tahu bahwa kondisi hari ini kita masih dalam situasi pandemi. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang ketiga, Omicron. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan ini adalah gelombang terakhir di tahun 2022 ini. For the rest of the year kita sudah jauh lebih baik ya. Tapi kalau berkaca pada tahun lalu, ini kan luar biasa nih ya teman-teman ya kondisinya. Nah, ini cerita yang spesial sebetulnya. Saya mau mulai dulu dari nanti yang apa urutan paling serunya saya mau minta belakangan. Cuma saya mau minta dulu mungkin sempat ada penundaan ya untuk Fai dan Cecil ya. Putih nanti ya. Oke. Ya Pak, betul. Boleh nggak cerita dikit gimana dan kenapa tuh? Kalau waktu itu saya itu supposed to arrive in Thailand itu Agustus awal. Tapi 2 minggu sebelum berangkat tiba-tiba varian Delta itu melonjak sampai keluarga saya juga positif seperti itu kan. Nah saya itu udah bingung banget gimana. Terus dari pihak ISMA juga tiba-tiba nggak ada kabar, dalam artian awalnya biasanya tuh kita setiap minggu ada kayak progress report gitu Pak, karena kita diberi amanat oleh pihak ISMA untuk kita mengatur keberangkatan kita, untuk kita mengurus dokumen kita. Nah itu biasa tiap minggu bakalan ada dikasih sesi waktu buat kita kasih report ke ISMA, kita udah sampai mana persiapannya dan lain-lain. Nah tiba-tiba progress report ini ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. Nah itu kita sempat bingung, terus habis itu tiba-tiba ada urgent meeting untuk SR, untuk student representative, dan di situ dikasih tahu oleh pihak ISMA kalau kemungkinan besar bakalan ada beberapa universitas yang ditunda keberangkatannya. Terus kita nunggu kepastian sampai seminggu atau 2 minggu, akhirnya ternyata host unit saya memutuskan untuk menunda keberangkatan sampai semester ke depan. Makanya saya baru berangkat di Desember kemarin. Oke, jadi memang ini kondisi yang di luar kendali semua ya. Gitu ya, ya Pak. Oke, tapi yang paling penting semua akhirnya dalam kondisi sehat dan baik-baik sih. Nah kalau ke Malaysia gimana nih, Pak? Malaysia sempat tinggi juga kasusnya soalnya waktu itu, COVID. Ya, betul.
makanya waktu itu dari UKM-nya email ke masing-masing dari kita kalau kita nggak bisa datang ke sana, terus ditambah juga dari pihak Malaysia juga bilang kalau bordernya ditutup di sana, terus jadinya dari UKM email kami buka virtual program gitu. Nah, at that time kita dari ISMA itu perlu tuh kayak akhirnya keputusannya itu ditunda semester ini baru Iya. berangkat. Namanya juga mobility ya. Mobility itu Iya. gitu. Kalau di rumah virtual mah virtual ya, nggak mobile gitu. Oke. Iya. Tapi ini teman-teman yang mau daftar sekali lagi. Hidup itu tuh kadang-kadang kayak jalan ya. Ada tikungan, ada turunan, tanjakan. Kadang-kadang nggak harus selalu kanan kiri, bunga, wangi, lancar gitu ya. Kadang-kadang kita nemuin ada obstacle, ada tanjakan, ada turunan. Nah, seperti yang dialami oleh teman-teman kalian nih, Fai dan Sisil. Udah kebayang itu mau jajan laksa itu, Fai. Tapi ternyata harus diundur sampai bulan sekarang, di semester sekarang gitu. Tapi pertanyaan saya adalah terkait dengan ini kan kalian sudah resmi jadi awardee kan pada waktu itu. Itu sudah dapat allowance atau uang itu gimana prosesnya? Belum. Jadi proses untuk pencairan dana itu semuanya ada alurnya. Kita baru bisa mengajukan pengajuan pencairan dana itu kalau kita sudah mengurus visa. Oh, jadi ukurannya visa ya? Ya, patokannya adalah visa. Jadi kalau kita udah atur visa, urus visa, nanti ada bukti dari kedutaan. Kalau kita sudah mengurus visa, nah itu baru dijadikan bukti untuk kita mengajukan student allowance dari ISMA dan LPDP. Oke. Nah, makasih Fai sama Cecil. Nah, sekarang saya mau geser ke Putih. Putih, gimana nih ceritanya kalau Putih? Apa sih dalam kondisi pandemi, baik keberangkatan, terus nanti karena Putih juga sudah pulang ya, boleh nggak share dengan kita semua? Kalau tentang pandemi sendiri, kebetulan Lituania itu agak nggak Lituania aja sih, Eropa in general pada saat itu benar-benar santai banget, benar-benar COVID, oke, COVID kayak gitu. Jadi nggak ada, saya kebetulan alhamdulillah nggak dipospon kayak Cecil dan Fai. Saya waktu itu tepat waktu, saya berangkat 31 Agustus 2021. Saya pas banget ngurus visanya itu 2 minggu sebelum sebulan kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sebelum keberangkatan. Kebetulan yang agak obstacle-nya adalah Lituania itu nggak punya embassy di sini, nggak punya kedutaan. Jadi saya harus nebeng sama kedutaan lain, yaitu kedutaan Hungaria. Jadi saya di situ bikin visa Schengen karena Lituania termasuk area Schengen, jadi bisa untuk masuk ke Lituania dengan visa Schengen gitu. Dan visa Schengen tersebut adalah visa seperti yang kita tahu adalah visa wisata. Jadi visa itu hanya bertahan 3 bulan. Jadi saya dan teman-teman saya, jadi kebetulan saya cuma berlima di Lituania. Kalau dibanding sama Fai dan Cecil, benar-benar saya such a small group, benar-benar cuma berlima. Jadi ngurusnya juga lebih gampang karena benar-benar kita seperti ngurus visa Schengen pada umumnya aja. Yang penting ada requirements-nya dan keluar. Ini satu hal yang saya benar-benar saya benar-benar bersyukur banget bisa ikut program ISMA itu adalah semua cepat. Itu yang saya kaget banget. Itu cepat banget. Visa Schengen itu terkenal visa yang susah dan visa yang mahal, juga visa yang lama keluarnya. Rata-rata kalau kita ngurus visa Schengen untuk liburan pada umumnya itu mungkin seminggu 2 minggu baru keluar, dan saya keluar 3 hari kerja. Itu adalah satu hal yang kita semua juga bingung gitu. Saya dan teman-teman saya juga bingung kayak, wah bisa ya kayak gitu. Dan nggak cuman Schengen aja, tapi visa-visa teman-teman yang lain yang di Amerika itu yang susah banget, itu bisa cuman 3 hari 4 hari kerja itu bisa keluar gitu. Dan itu saya bersyukur banget. Dan kalau untuk keberangkatan saya ngerasa obstacle yang benar-benar berasa yaitu ngurus visa. Karena mungkin teman-teman kayak Cecil dan Fai itu langsung ke embassy-nya. Dan teman-teman yang di Eropa yang di lainnya itu kayak Hungaria langsung mereka punya embassy, di Ceko dan segala macam mereka punya embassy dan visa mereka adalah long term. Jadi nggak harus perbarui visa. Obstacle lainnya adalah saya harus perpanjang visa di Lituania sendiri. Saya harus ganti visa saya, tukar visa saya.
Schengen saya habis, saya harus tukar ke visa nasional D. Nah, itu lumayan tricky juga, tapi saya bersyukur lagi, saya ngerasa di balik obstacle-obstacle yang terjadi ya di ISMA ini, semua orang, semua hal itu somehow terasa lebih mudah, walaupun ya tetap berat, cuman lebih mudah dari pihak UNJ, dari pihak ISMA, dari pihak kementerian, pihak kampus university, itu semuanya benar-benar gerak cepat gitu loh Pak. Dan itu satu hal yang saya benar-benar ya bersyukur banget gitu. Dan ya akhirnya tukar visa karena student exchange jadi gratis, harusnya bayar 120 euro, jadi lumayan 120 euro bisa buat jalan-jalan. Paling itu sih Pak. Ini pas pulang juga diceritain apa pas berangkatnya aja nih Pak? Boleh pulang sekalian lah biar komplit. Pas pulang, ini diceritain aja lah ya. Ini kita ceritain aja. Jadi kebetulan saya pas pulang kemarin, karena pandemi saya terpapar COVID-19 di Lithuania. Agak surprise soalnya saya dapetnya pas mau pulang gitu. Jadi saya pulang harusnya tanggal 7 Januari. Tapi saya dapat ketokan pintu dari COVID, saya positif tanggal. Jadi kepulangan saya dimundurkan. Nah, sebenarnya sama aja sih kayak dapat COVID di Indonesia harus isolasi mandiri. Saya isolasi mandiri sampai tanggal 15 Januari dan saya udah negatif, dinyatakan negatif itu 18 Januari. Jadi saya pulang 20 Januari gitu. Tapi surprise lagi, ini obstacle-nya lumayan seru nih obstacle-nya. Saya 20 Januari harusnya saya pulang ke Indonesia, tapi seperti yang kita tahu di Lituania dan beberapa negara Eropa pada saat ini sedang musim dingin yang ekstrim. Jadi saya kan pulang hanya bisa lewat Turki ya. Nah, Turki, Istanbul itu sedang ada badai salju yang berhari-hari. Akhirnya flight saya di-cancel, jadi dari 20 Januari saya postpone ke 23 Januari. Dan 23 Januari, surprise lagi, saya dibatalin lagi. Flight saya dibatalin lagi karena lagi-lagi cuaca yang kurang bagus di Istanbul, dan itu sebenarnya demi safety juga ya. Akhirnya setelah 23 saya dibatalin, saya akhirnya baru bisa pulang dari Lituania itu tanggal 30 Januari. Jadi saya sampai Indonesia itu 31 Januari. Dan ya baru sampai 31 Januari. Kemarin baru 3 minggu saya di sini, Pak. Luar biasa. Pokoknya teman-teman, ini cerita Fai, cerita Cecil yang ada kendala ketika postpone ya, mau berangkat, udah bayang mau berangkat ternyata tunda karena COVID. Kadang-kadang kan mangkel, kesel sendiri ya, tapi itu semua demi kebaikan kita. Begitu juga Putih, berangkatnya ya cukup smooth gitulah ya Putih, tapi pulangnya wadidaw begitu sekarang. Tapi maksudnya itu semua adalah part of the life learning ya teman-teman ya gitu. Nah, untuk Cecil dan Faya ada ketika pulang juga harus ini nggak, harus karantina waktu itu? Faya, kalau Cecil masih di Thailand ya, atau mungkin pas datang di sana harus karantina nggak? Kalau di Thailand sebenarnya kemarin kita masuk ke Thailand dengan skema tesnya dulu, jadi cuma karantina 2 hari, tunggu hasil PCR, terus boleh lanjut lagi pergi. Karena PCR itu di Bangkok. Lalu karena kita nggak di Bangkok, jadi kita harus flight lagi ke Hat Yai. Nah di Hat Yai itu kita sampai karena tinggal di asrama kampus, begitu sampai ke dormitory kita ternyata disuruh karantina 10 hari. Itu di luar rencana dan di luar dari pihak fakultas juga nggak tahu kalau pihak dormitory harus meminta kita untuk karantina. Nah kita sempat bingung itu gimana makannya, karena kan kalau karantina kan benar-benar harus benar-benar di kamar kan Pak. Nah alhamdulillahnya dari pihak PSU itu benar-benar kebantu banget Pak. Kita karantina semua jadinya dibiayain sama pihak fakultas. Nah, itu makan 3 kali sehari, dikasih snack, benar-benar nggak ada kekurangan sama sekali. Itu kita nggak ngeluarin uang sepeser selama 10 hari. Iya. Terus yang kemarin saya juga baru sembuh dari COVID.
kena COVID juga di Thailand. Itu karena 3 orang positif, akhirnya 24 orang ikut karantina semua. Dan itu pun dibiayain lagi, Pak, sama pihak UNIF ini. Jadi kita benar-benar nggak keluar uang untuk karantina. Padahal selama isolasi itu perkuliahan tetap jalan ya? Iya, karena perkuliahan di sini sebenarnya hybrid, Pak. Ada yang online, ada yang offline. Oke. Iya. Nah, terkait itu saya mau nanya mengenai dana nih. Boleh nggak di-share nih, ini mengenai beasiswa, jumlah uangnya, kemudian peruntukannya, atau kendalanya apa sih gitu. Saya mulai dari Fai dulu deh. Apa total uangnya gitu Pak? Apa gimana? Terus gimana sih, cukup nggak ngandelin uang itu, penggunaannya, tips and trick buat teman-teman nanti gitu. Ya, kayak kalau tips and trick mungkin jangan tanya saya Pak, saya belum berangkat. Mungkin tanya saya atau Putih. Yang jelas sih kalau dari ISMA itu mereka kasih 3 jenis biaya Pak. Ada visa, terus settlement loans, biaya kedatangan, sama biaya kehidupan di sana. Itu. Nah, kalau visa itu ditanggung dari pihak ISMA. Visa Malaysia itu 810 ringgit kalau nggak salah Pak itu. Tapi ISMA nggak cover ada biaya convenience fee-nya, jadi kayak cuma 760-an gitu sekian gitu Pak. Oke. 760 sekian. Ada bank yang harus banknya dari kalian yang buka sendiri atau? Banknya itu mesti yang bisa transaksi keluar berarti ya Pak, mungkin Genius atau ya yang itu jenisnya itu. Terus visa udah diganti ISMA. Itu sistemnya reimburse Pak. Oh, reimburse ya. Reimburse itu. Terus ini settlement allowance sama living allowance, biaya kedatangan sama biaya kehidupan. Nah, biaya kedatangan kalau Malaysia, kalau univ saya itu 2.300 ringgit. Kalau living allowance itu 2.300 ringgit per bulan. Berapa tuh rupiah kira-kira? 7 sekian. 7 juta ya? Ya, 7 sekian. Good. Jadi dikasihnya biaya kehidupannya tiap 3 bulan gitu Pak. Mungkin Mungkin itu trikinya di situ kali ya Pak. Takutnya 3 bulan merasa duitnya banyak, tiba-tiba bulan terakhir makan Indomie kali Pak. Gitu. Benar. Tapi insya Allah cukup sih. Udah sempet tanya Putih sama Cecil juga itu cukup. Oke. Thank you, Fai. Saya ke Putih. Gimana Putih? Duitnya cukup nggak? Enggak. Pertanyaan yang sebenarnya saya sering banget ini ditanyain. Duitnya berapa? Duitnya cukup nggak? Ini pertanyaan yang saya udah siap jawabnya, saya udah benar-benar terstruktur. Saya dikasih 625 euro Pak per bulannya. 625 euro itu sekitar 10-11 jutaan ya sebulan ya, dikasih segitu. Sama kayak semuanya pasti sama ya, di naungan yang sama nih. Dikasih uang living allowance, settlement allowance, travel insurance, habis itu apa lagi ya, PCR keberangkatan, PCR kepulangan. PCR keberangkatan kepulangan itu semuanya sistemnya reimburse kecuali si living allowance dan settlement allowance. Kalau visa waktu itu saya dapat visa Schengen ya 80 euro, sekitar 2 juta, 1,5 juta. Itu reimburse juga sistemnya. Kalau si settlement allowance dan living allowance ini cukup nggak? Kalau di Lituania sendiri itu lebih dari cukup karena rata-rata orang di sana atau international student ya itu rata-rata habisin sekitar 300-400 euro per bulannya. Ini tips buat teman-teman nanti yang diterima ISMA ya. Jadi jangan malu tanya sama kakak-kakak PPI. Jadi nanti pasti kalian kalau sudah diterima, pasti kalian akan kontak sama kakak-kakak PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kalian bisa kontak langsung, misalnya kalian diterimanya di Spanyol, ya kontak kakak-kakak PPI Spanyol, itu berapa living allowance-nya. Jadi kalian bisa untuk ngatur keuangan tuh bisa dari sebelum berangkat gitu, karena kebetulan saya dan teman-teman saya berlima, kami ngitungnya dari sebelum berangkat, Pak. Pas kami kan keluar nomination letter ya. Nomination letter itu kan dituliskan berapa
nominal yang bakal kita dapat setiap bulannya. Nah, itu kita bisa bagi-bagi sendiri. Misalnya, kami kan tinggal di, kebetulan anak-anak Lituania tinggal di dormitory. Nah, dormitory itu berapa sebulannya? Makan tuh berapa sebulannya? Jadi bisa dibagi-bagi dan bahkan lebih gitu. Jadi sebenarnya sih pintar ngatur keuangan dan nggak bakal kurang kok, lebih dari cukup, itu sih yang pasti. Jadi, Dari rumah, dari Jakarta, dari Indonesia bawa Indomie gitu oh boleh ya? boleh Pak. Tergantung negara sih. Tergantung negara. Katanya kemarin teman-teman yang di Amerika ada yang kena Indominya nggak boleh masuk katanya. Itu tergantung negaranya sih. Kebetulan Lituania santai banget Pak. Jadi mau bawa Indomie, mau bawa bawang goreng, itu terserah banget. Gitu ya. Mungkin Amerika nggak boleh, mungkin kadar MSG-nya melebihi standar. Gitu kali ya Pak. Sama katanya nggak boleh yang ada daging-dagingannya ya. Kalau di Amerika kemarin kayak gitu. Saya dengar dari teman-temannya di MSU. Iya. Karena misalkan 4-5 bulan di luar negeri, saya rasa pasti lumayan kangen ya sama makanan ini ya, makanan Indonesia. Nah, sekarang ke Cecil yang sedang on proses nih. Gimana? Cukup nggak duitnya? Alhamdulillah cukup Pak. Bahkan kebetulan berikutnya di sini itu saya sebenarnya kalau untuk ISMA mengcover apa aja ya jadi bilang hampir semuanya di cover. Cecil, sorry, suaranya agak kecil. Cecil. Oh ya maaf Pak. Jadi ISMA tuh semuanya di cover, asuransi, terus visa, living allowance, settlement allowance, terus karantina juga. Nah itu kalau ke Thailand itu dapatnya 21.500 baht per bulan. 21.500 baht itu sekitar 9 juta kalau rupiah. Dibandingkan dengan biaya hidup di sini yang nggak beda jauh dengan dengan Jakarta gitu ya Pak, atau kayak Jakarta dan sekitarnya. Jadi menurut saya sangat-sangat cukup sih Pak. Apalagi untuk bayar dormitory juga nggak terlalu mahal. Jajan nggak kamu sana? Jajan Pak. Jajan sekali jajan berapa, apa sih yang di jajan, patai gitu ya? Iya, dan makanan di sini tuh saya sekali beli bahkan bisa cuma 20 atau 30 baht, itu cuma sekitar 8.500 atau 15.000. Minum kayak air mineral terjangkau. Kalau air mineral biasa dia 7 baht. 7 baht itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Oke. Not bad. Oke. Jadi intinya cukup ya teman-teman ya, Putih, Cecil, dan nanti Fai. Jadi sedikit informasi teman-teman yang mau daftar ISMA tahun ini, benar tadi yang dibilang Putih juga, Indonesia itu punya yang namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di negara masing-masing gitu. Dan itu adalah tempat yang oke untuk teman-teman menanyakan tentang budaya, tentang hal-hal seputar kehidupan sehari-hari tempat di tujuan kalian gitu ya, di kampus ataupun negara tujuan kalian. Cara minta informasi dari mana? Bisa di medsos banyak saya rasa ya, untuk PPI mana gitu ya, PPI Malaysia, PPI Thailand, PPI Lituania. Saya nggak, di Lituania banyak ya mahasiswa Indonesia? Putih. Banyak Pak, lumayan Sekitar sekitar 7 orang gitu. Oke, 7 lumayan tuh di Lituania. Banyak orang Indonesia kok Pak. Saya juga kaget sih. Iya. Oke. Kalau kayak Malaysia, Thailand, atau Australia gitu ya, itu saya kebayang lah banyak tuh orang Indo. Tapi oke, Lituania lumayan jauh soalnya. Oke, nah 5 menit lagi kita akan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau minta sedikit informasi tentang bagaimana sih ketika kalian begitu landing ke negara tujuan kalian, apa yang dirasain dan apa kira-kira tantangan, ada nggak sedikit drama ketika baru sampai, salah naik bus kayak, atau memang saya nggak tahu kalau di Lituania bahasanya apa? Bahasa Jerman? Lituania Pak. Bahasa Lituania ya? Iya, bahasa Lituania. Ngomong Lituania dikit, greeting dalam bahasa Lituania. Paling itu labas artinya tuh halo. Kalau formalnya sviki gitu. Oke. Labas gitu ya. Oke. Soalnya saya sempat dapat surat yang kamu forward ke saya, itu saya bisa apa gitu, bahasa Lituania. Bahasa Lituania Pak. Oke. Cecil juga, saya tahu bahwa Thailand punya
bahasa dan bahkan alfabet sendiri ya. Gimana? Coba ceritain ya. Dari Sisil dulu, coba gimana begitu landing? Kalau Berarti di ini ya, di landing ya? iya, Landingnya landingnya di Bangkok waktu itu? Oke. Bangkok, dan unexpectedly di sini ternyata orangnya begitu banyak yang fasih Inggris, Pak. Jadi saya bisa bahasa Thailandnya itu bisa mengkomunikasikan kalau saya bukan saya nggak bisa bahasa Thailand. Saya tahu bahasa Thailandnya, saya nggak bisa bahasa Thailand. Itu doang yang saya tahu, Pak. Jadi cuma kayak tadi kapu Thai medai Kak, cuma gitu doang, Pak. Terus tapi mereka iya, Pak, karena mereka kira kita orang Thailand juga, karena mukanya kan masih ASEAN itu masih serumpun. Iya, masih serumpun, masih kira. Dan akhirnya mereka bingung gimana cara ngobrolnya, ada gitu ngobrolnya pakai body language kayak gitu, Pak. Oke, menarik ya. Tapi kayak apa sains di jalan gitu atau di kampus bahasa Inggris ada juga ya? Ada, tapi kebanyakan bahasa Thailand. Jadi kayak misalnya waktu itu saya pernah deh nggak boleh duduk atau nggak boleh apa gitu. Terus saya di sana gitu sama pegawai di sana. Nah, berarti penting ya sebetulnya untuk mempelajari apa aspek-aspek kultural. Kita tahu apa yang dikonsider sebagai tidak sopan dan sopan bagi mereka. Betul. Saya rasa itu penting banget. Kalau di Putih di Lituania gimana? Begitu landing ada nggak kendala misalkan apa untuk cari sains gitu? Kebetulan saya jadi ini host university saya, Vytautas Magnus University ini ngadain summer courses, jadi bahasa Lituania gitu Pak. Nah kebetulan saya dan teman-teman saya berlima disuruh join nih, dikasih kesempatan untuk join. Jadi kita bisa bahasa Lituania level A1 gitu. Jadi apa namanya bahasa kayak ya itulah bahasa Vicky dan sains-sains yang itulah bisa kita tahu kayak misalnya restoran tuh apa bahasa Lituanianya. Jadi nggak such a big deal sih untuk bahasa. Dan Lituania itu juga salah satu negara kan bekas jajahan Rusia ya Pak. Mereka bisa jadi semenjak kecil, ini saya diceritain sama teman saya yang orang Lituania, mereka semenjak SD itu harus belajar bisa 4 bahasa Lituania, bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan 1 bahasa pilihan, terserah mau bahasa Prancis, mau bahasa Jerman, mau bahasa Eropa lainnya, itu terserah gitu. Jadi kalau untuk youngsters ya seumuran kita gitu, seumuran 20-30 tahun atau anak kuliah itu semuanya bisa bahasa Inggris. Mungkin kayak yang tua banget gitu ya, yang kayak umur 50 tahun ke atas mungkin mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka ngerti. Dan bahasa Lituania sendiri sih nggak gitu susah sih. Ya susah, cuman nggak agak sedikit familiar lah kalau diiniin ke bahasa Inggris kayak gitu. Artinya karena ini menarik, Putih dan Cecil ini ke negara tujuan yang memang mereka punya bahasa ibu sendiri gitu ya. Misalnya kalau kayak teman-teman ke Inggris, ke UK ya memang bahasa Inggris kan gitu. Oke, tapi saya udah kebayang kalau Fai persiapannya mudah-mudahan bukan nonton Ipin Upin ya, tapi itu saya rasa tempat juga bagus. Saya rasa untuk Malaysia mudah-mudahan sih secara kultural lebih dekat ya dengan Indonesia ya Pak ya. Gitu. Tapi kemanapun nanti pilihan teman-teman, ini adalah kesempatan berharga ya untuk belajar nggak cuma apa yang kalian dapatkan di kampus nanti, tapi juga belajar kehidupan masyarakat setempat gitu ya. Nah, saya rasa sudah banyak nih yang teman-teman mungkin yang mau bertanya ke Fai, ke Sisil, ke Putih ya. Jadi saya invite everyone kalau ada yang mau kasih pertanyaan, saya buka sekarang sesinya, kita diskusi. Ya, monggo silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, di chat juga bisa. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Yashfa Jalka Mazidah. Halo Kak, saya ingin tanya seputar persiapan kelengkapan dokumen. Ada transkrip nilai, DHS harus berapa? Apakah dokumennya bisa dari siakat? Kamu gimana? Coba mungkin Fai coba jawab deh, boleh? Iya Pak, makasih banyak
buat Yashwa atas pertanyaannya, untuk transkrip nilai sih pertama-tamanya kita pakai versi bahasa Indonesia aja nggak apa-apa sih. Itu mintanya di Bakum, di Gedung Daksinapati. Nanti bilang aja sama Bapak atau Ibu di sana kalau kita butuh pratranskrip nilai, jadi mereka akan bantu gitu sih, versi Indonesia aja. Nanti kalau udah diterima bisa versi English sih. Gitu. Terus apa gitu, Pak? Benar. Jadi intinya untuk dokumen untuk pendaftaran awal bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Pak ya. Oke. Jadi itu ya, Yasva dapetinnya tadi di Bakum. Oke, dari pertanyaan berikutnya Thierry Nakaberil terkait dengan sistem pembelajaran, kewajiban, tanggung jawab, perintangan dalam mengerjakan perkuliahan, mungkin menjalani proses perkuliahan ya. Bagaimana? Mungkin saya mau minta Cecil dulu. Gimana nih? Bagaimana sih sistem pembelajaran di sana, kewajiban tanggung jawab sebagai mahasiswa ISMA gitu ya, rintangannya. Gimana tuh Cecil? Suaranya boleh di ini Cecil, sorry. Makasih untuk Thierry. Sebenarnya kan ya Thierry, atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk di PSU sendiri, nggak gitu beda jauh sama kuliah-kuliah di Indonesia, tapi mungkin pasti tanggung jawabnya lebih besar karena kita membawa nama Indonesia gitu kan. Jadi semua orang di sini kenal kita sebagai exchange students from Indonesia kayak gitu. Terus rintangan dalam pengerjaan perkuliahannya ya pastinya karena kita masuk ke international program yang sebenarnya isinya ya orang Thailand juga gitu. Jadi kadang mereka kalau misalnya kerja kelompok nih mereka suka asik sendiri ngomong Thailand gitu. Terus kitanya nggak paham gitu kayak kita udah lost gitu kan. Terus nanti mereka kayak bingung juga gitu cara ngomongnya ke kita gimana pakai bahasa Inggris yang proper kayak gitu. Terus palingan memang tugasnya kadang-kadang campur mahasiswa Thailand juga ya. Kenapa Pak putus-putus Pak, maaf. Tugas tugas iya, perkuliahannya Pak, juga sebenarnya dengan international mahasiswa lokal ya. Di sini yang mengisi juga mahasiswa lokal, Pak. Oke. Jadi itulah menariknya teman-teman ya. Jadi kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa setempat ya. Nah, tadi Cecil cerita kadang-kadang ketika ngerjain tugas, mereka juga kemampuan bahasa Inggris juga kan ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Itu jadi tantangan mereka juga nih mau ngomong ke Cecil gimana nih ngomongnya ya, gitu. Palingan kalau misalnya kayak untuk ada satu hal sih yang pengen saya highlight juga untuk masalah pemilihan course ataupun pemilihan universitas tujuan itu harus benar-benar dibicarakan juga dengan pihak prodi, pihak kaprodi gitu biar nanti kalian juga permasalahan konversi ke SKS-nya juga nggak ada masalah. Jadi harus benar-benar di clear out dulu sama kaprodi ataupun dari pihak prodinya sampai kaprodi juga udah oke, kalian juga oke dengan pilihannya, jadinya nanti pas konversi juga nggak ada masalah gitu. Oke, ya penting. Jadi itu terkait dengan sistem pembelajaran, kewajiban, tanggung jawab, dan rintangannya. Oke. Putih, kalau dari Putih mungkin ada yang mau ditambahin terkait dengan pembelajaran. Tadi sempat Putih sudah bilang hybrid juga ya ada ya di sana. Tapi gimana terkait dengan kewajiban, tanggung jawab, rintangan selama perkuliahan? Kebetulan saya ada ambil 4 courses ya Pak, dan 2 dari courses tersebut online, 2 lagi offline. Ini mungkin sangat beda dengan Cecil ya. Kalau Cecil tadi bilang international program mereka yang isi orang Thailand tersebut gitu. Kalau di saya kebetulan di Lituania itu lebih banyak international student daripada local students ya. Jadi karena kan di Eropa ada program Erasmus sendiri yang mirip-mirip kayak ISMA gini. Jadi benar-benar kalau untuk tugas kelompok sendiri sih ini yang saya agak aneh ya. Kalau di Indonesia, kalau kita tugas kelompok ya kita harus ngerjain sebagai kelompok gitu. Kalau di Lituania di kampus saya itu kamu boleh ngerjain sebagai kelompok, tapi kalau kamu nggak comfortable doing group assignments, ya udah kamu boleh ngerjain sendiri. Itu yang agak wah, kalau di Indonesia ya kalau nggak mau kelompok ya nggak dapat nilai kayak gitu kan. Kalau di sana tuh gitu, kalau kamu nggak comfortable ngerjain kelompok, kamu ngerasa kamu nggak bisa dapat kelompok atau kamu nggak bisa mingling sama orang lain, ya udah kamu boleh ngerjain sendiri jadi individual assignments gitu sih Pak. Kalau ya mereka semua ngomong bahasa Inggris dan nggak ada yang masalah sih untuk kalau komunikasi karena kita semua international student gitu, jadi nggak such a big problem sih Pak kalau untuk nilai sistem penilaian di sana gimana? Artinya kalau dapat nilai yang jelek gimana nih? Kata misalkan
karena kita kan exchange student ya, itu ada nggak kewajiban harus minimal nilai sekian gitu? Kalau di Lituania sendiri minimal nilai itu sama kayak full time students. Jadi nggak ada beda, exchange students sama full time students mereka dapat hak dan kewajiban yang sama dengan minimum nilai yang sama juga. Tapi mungkin ini kali ya Pak, kalau exchange students mungkin penilaiannya berbeda, tapi kita nggak tahu. Tapi mereka bilangnya sama, full time exchange students itu sama gitu. Penilaiannya sih ya sama mirip-mirip lah kayak di Indonesia, sama ada kerja kelompok, ada kerja individu, presentasi, UTS, UAS, dan yang saya perhatiin adalah UAS itu, UAS ya, ujian akhir semester itu paling tinggi, sekitar 60-65% dari nilai akhir itu. Persentasenya. Oke. Ya itu saya rasa tiap kampus, tiap courses itu punya kebijakan yang spesifik ya, Putih ya. Oke. Itu jawabannya mudah-mudahan bisa kegambar ya, Thierry ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Andin. Sore, Andin dari FE bertanya, untuk teman-teman di sini ada nggak tips untuk bisa stand out dari pendaftar lainnya, baik pada tahap maupun interview? Oke, saya kasih ke Fai dulu deh. Saya dari tadi mencerna pertanyaannya Pak, saya juga bingung gitu, gimana cara saya kemarin kerjain. Tapi mungkin kalau esai, jujur kali ya sama diri kita sendiri Pak. Kayak semakin banyak kita kenal diri kita, mungkin itu bisa jadiin diri kita kayak lebih dikenal gitu Pak. Pas interview juga sih Pak, kalau saya sih gitu. Kayak saya pikir kayak ada at the time kan ada 2.000 sekian gitu. Gimana caranya biar bikin kesan yang bagus dan bisa meyakinkan, itu sih. Interview sama jangan panik Pak. Panik buyar. Itu dari saya. Oke, Fai. Jadi Andin, pertanyaan ini pertanyaan yang paling umum diajukan oleh mahasiswa yang mau melamar beasiswa tuh. Esai dan termasuk mungkin ya saya dan mungkin Pak Taryudi, Pak Sandi yang memang pernah merasakan studi di luar negeri. Itu memang kuncinya adalah jujur pada diri sendiri, dan terkadang kita saking pengen stand out, saking pengen menonjolnya, terlalu bablas tuh menonjolnya tuh. Ya, akhirnya pewawancara, interviewer menganggap kita cuma bluffing nih. Justru yang terlalu pede, terlalu mengawang-awang gitu ya, itu justru malah dipertanyakan. Jadi memang betul tadi Fai, mulai jujur ya diri sendiri, tetap belajar untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan, dan mungkin ada baiknya ngobrol tuh sama keluarga, sama teman, atau mungkin dosen PA. Saya rasa itu adalah sources yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa membuat esai yang benar-benar otentik diri kita. Cecil, ada mau nambahin nggak untuk pertanyaan ini dari Andin ini? Ya, dengar kan ya Pak suaranya? Ya, dengar. Kalau dari saya sendiri, saya juga udah berkali-kali dapat pertanyaan kayak gini, dan saya selalu jawab adalah pertama, get to know yourself well. Ketika kita kenal diri kita sendiri, kita akhirnya tahu kita tuh pandainya apa, kita bagusnya apa, terus kita juga bisa tahu kita kekurangannya apa, dan akhirnya dengan kayak gitu kita akhirnya bisa bikin strategi gimana caranya kita bikin diri kita tuh terlihat menarik di orang lain, bikin diri kita tuh terlihat, oh ternyata dia bisa loh di sini, kayak gitu Pak. Kalau menurut saya ya itu masalah kita ketika kita udah kenal dengan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa punya confidence yang sebelumnya kita belum pernah ada. Gitu. Dan confidence itu bisa kita tunjukin dengan gaya kita berbicara, gaya kita menjawab pertanyaan, yang dimana itu sangat penting kalau misalnya kalian menjawab interview ataupun dari esai, kayak gitu Pak. Oke. Ya benar. Terima kasih Cecil atas tambahan yang saya rasa itu sangat penting. Berikutnya deh ini dari Chris, mungkin nanti juga bisa ditambahkan juga oleh Pak Sandi. Apakah harus melepas beasiswa KIP atau bidik misi? Teman-teman ada yang tahu nggak informasi ini? Silakan. Iya. Aku bidik misi itu jadinya karena nggak bisa double funding dari pemerintah juga, jadinya mengajukan surat pengunduran diri sih dari bidik misi. Pengunduran diri bidik misi ya, artinya
selesai juga nggak dapat lagi Iya. remisi ya. Jadi Iya, jadi itu ya Chris, jadi nggak boleh double funding karena masih banyak teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau double, kasihan teman-teman yang belum dapat. Gitu. iya, dan akan ditindaklanjuti juga Pak sama ISMA. Ya, bakal dicekin juga gitu siapa yang masih nerima Gitu ya. beasiswa Jadi kalau ada yang UKM. di cek ya. Iya. Oke. Nah, persiapannya apa? Putih atau Cecil? Saya lihat teknis banget ya. Persiapannya ya minta ke vakum. Itu. Ya, kalau menurut saya kalau masalah ini better ditanya langsung ke staf bakumnya sih Pak. Soalnya kadang kalau kita minta ke bakum itu suka beda-beda persyaratannya Pak. Seperti FIME diminta ke email, kalau saya melalui Kaprodi itu Pak. Jadi memang pasti berubah-ubah dan berbeda-beda Pak. Better langsung ditanya ke staf bakumnya. Oke. Ya, makasih ya Putih sama Cecil. Nah, ini ada pertanyaan dari Ahmad Nur Huda. Saya juga baru ngeh nih, emang ada permintaan untuk bikin video refleksi diri ya, teman-teman ya? Betul, Pak. Oke, boleh nggak diceritain sedikit gimana sih dan apa yang lain? Kalau video refleksi diri mungkin Kak Putih bisa lebih jelasin kali ya, karena udah pulang. Tapi kalau ditanya apa lagi yang diminta oleh pihak ISMA selama kita exchange, ISMA selalu minta report setiap minggu. Karena tentunya kan kita dibiayain oleh ISMA, makanya kita harus kasih feedback ke ISMA. Kita harus kasih update ke mereka kita minggu ini kegiatannya apa aja, terus belajar apa aja. Nggak mungkin kita cuma dikasih uang, diberangkatkan, lalu kita dilepaskan, itu nggak mungkin. Jadi kita juga harus kasih feedback, kita juga harus kabari mereka kalau misalnya ada apa-apa. Pihak ISMA juga selalu bantu, pihak dari pihak KBRI kayak gitu juga mereka juga bantu, dari pihak UNJ pun juga pasti bantu, yaitu yang diminta oleh pihak ISMA selama kita exchange, yaitu report kita ngapain aja selama di sini, entah itu report secara individu atau report per host unit kayak gitu Pak. Oke, thank you. Putih boleh nambahin? Kalau saya sama kayak Cecil itu weekly progress itu wajib setiap minggunya. Lalu waktu itu saya ada challenge, jadi dari ISMA itu ada challenge, jadi kayak tantangan-tantangan gitu, mostly included in social media. Jadi kita harus aktif di social media. Waktu itu kebetulan saya untuk batch saya waktu itu dapatnya Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita harus bikin acara Sumpah Pemuda sama host university kita dan harus membawa orang lokal, maksudnya kampus host university kita dan ada orang lokalnya. Itu terserah sih, acaranya terserah mau acaranya movie night, makan-makan itu terserah banget. Kalau kebetulan waktu itu di Lithuania itu acaranya seperti Indonesia in general, jadi Indonesia tuh di mana, Indonesia itu apa gitu, Indonesia tuh budayanya apa, dan kebetulan waktu itu saya dan teman-teman saya masak soto ayam waktu itu. Terus abis itu kalau untuk yang mungkin yang dilihat di YouTube sama Ahmad ya, yang dilihat sama Ahmad itu video pulang. Jadi challenge-nya itu kalau di batch saya, maksudnya di autumn semester itu ada dua. Yang pertama tadi si Sumpah Pemuda, yang kedua adalah buat pulang. Jadi itu pulang itu refleksi diri sih, kayak apa yang kamu lakuin selama di negara tujuan, terus habis itu apa yang didapetin, terus habis itu sebenarnya adalah jawaban dari essay yang kita bikin di awal. Jadi essay itu dipertanyakan lagi di akhir. Apakah janji kamu nih di awal kamu implementasiin nggak gitu? Itu sih mostly refleksinya kayak gitu. Dan nggak susah-susah kok, nggak bakal susah-susah. Tapi mostly social media. Jadi kamu engaging ke orang, gimana caranya banyak orang lagi nih yang mau daftar si ISMA ini gitu. Sambil fun juga ya. Jadi jangan lupa teman-teman nanti yang berangkat, jangan lupa tuh udah starter pack satu bendera Indonesia sama baju daerah biasanya disiapin tuh. Zaman saya dulu kuliah ke luar negeri juga begitu. Oke, pertanyaan terakhir penutup untuk hari ini, singkat saja mungkin dari Putih, berapa sih maksimal course yang bisa diambil di host university di luar negeri? Tergantung universitas tersebut. Jadi ada yang pengalaman saya maksimal itu 23 SCTS, jadi sekitar 4-5 courses. Tapi teman-teman saya yang di Latvia, itu mereka ambil 8 courses. Jadi tergantung universitas kalian. Dan pilihannya banyak yang nanya ke saya dan ke teman-teman yang lain,
boleh nggak sih pilihnya yang di luar ISMA gitu? Maksudnya yang tadi Pak Sandi kirim ya, yang panjang itu, boleh nggak sih di luar itu? Itu balik lagi ke host university. Jadi sekarang fokus dulu daftar, nanti tenang aja kalau ke courses-nya tuh gampang lah, itu cincai lah, nanti tuh bakal bisa lah apa ya, bisa ditambah dan bisa dikurang. Cuman maksimalnya saya saranin ya, itu maksimal 5. Kalau lebih dari 5 nanti kamu nggak jalan-jalan, itu sih yang pasti. Jadi harus balance ya antara study life balance ya. Kalau Cecil berapa maksimal course? Kalau di sini tiga jalan, saya nanya kalian 8 course. Oke. Aduh, ini luar biasa banget nih diskusi kita sore ini. Jadi teman-teman sekalian, udah banyak banget informasi yang diberikan oleh Fai, oleh Cecil, oleh Putih, cerita-cerita suka dukanya. Saya berharap betul bahwa pengalaman-pengalaman ini akan jadi informasi bekal teman-teman yang akan mendaftar di ISMA 2022 ini ya, dan bisa lebih mempersiapkan diri. Jangan mepet, datang ke Bakhum, kemudian nyiapin esai, transkrip gitu ya. Bahasa Inggris itu yang tidak kalah penting ya, mulai coba colek-colek tuh, Duolingo-nya mulai diinstal tuh di Play Store-nya untuk dicek, kemudian esai itu kalau perlu udah mulai draft dari sekarang. Dan yang pasti ada Pak Sandi, ada KUI yang pastinya selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, saya rasa karena waktu juga yang membatasi kita, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Fai, untuk Cecil, untuk Putih, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini, sesi kedua sosialisasi ISMA UNJ 2022. Saya tutup diskusi kita sore ini. Saya kembalikan ke Pak Sandi sebagai host dari acara ini. Terima kasih Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Herdi, Pak I, Putih, dan Cecil atas informasi-informasinya. Seru banget dengerin dari tadi sambil nyambi kerja sana sini ya. Nah, video ini akan diupload di YouTube Kemahasiswaan sehingga nanti teman-teman yang lain yang nggak sempat nonton ini bisa ditonton lagi, bisa diserap lagi ilmu-ilmunya. Terus nanti saya akan share juga apa yang tadi dokumen-dokumen yang saya punya. Tapi itu sebagai acuan aja karena itu 2021, 2022 belum ada. Nah, terakhir dari saya, kita itu dari WR3 dan KUI tidak hanya membiarkan kalian daftar sporadis ya. Kemarin udah dikasih tahu seru-serunya, hari ini dikasih tantangannya, dan berikutnya adalah belajar bahasa Inggris bareng sebelum kalian tes. Oke, nah jadi teman-teman yang masih ada di sini, ada sekitar 79 orang, itu silakan daftar di link yang sudah diberikan sama tim WR3. Oke, ada di situ, silakan daftar, nanti kita akan share juga. Gitu. Karena gini, kenapa saya encourage kalian untuk daftar duluan, karena nggak bisa semuanya ikut. Kita punya limited numbers, ya. Sehingga kalau kalian mau langsung ambil tes bahasa Inggris, boleh, gitu. Tapi kalau kalian belum pede, ini adalah momen untuk kalian belajar. Kita kolaborasi dengan lembaga UPT Pelayanan Bahasa kita, LCU, Language Center-nya. Sehingga kita akan belajar bagaimana nanti tes di Duolingo, bagaimana tes di IELTS, bagaimana tes di TOEFL, gitu. Tips and tricks segala macam itu insya Allah diajarin. Much better than 2021 ya. Kalau dulu Cecil sama Putih sama Fai udah yang penting go show aja. Kalau sekarang kita temenin karena kita mau teman-teman UNJ itu lulus ISMA-nya lebih banyak lagi dari tahun 2021. Oke. Sekianlah acara sosialisasi ISMA yang kedua ini. Mudah-mudahan semua yang diceritakan, yang disampaikan itu bisa jadi bekal teman-teman untuk mendaftar ISMA. Sebelumnya mungkin kita bisa on cam dulu untuk foto-foto dulu dikit nih. Mari kita foto dulu sebentar. Saya oke.
biar sebagai barbu kalau acaranya ternyata ramai sekali. Kita ada 3 page. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Oke, sekali lagi 1, 2. Sebentar nih kita foto bareng-bareng. 1, 2, ya. Oke, terakhir. Oke, 1, 2. Oke, teman-teman. Thank you for coming, thank you for listening, thank you for sharing. Hopefully ISMA UNJ bisa lebih maksimal tahun ini. Terima kasih dari saya sebagai MC pada hari ini. Saya Sandi Aditya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak Herdi. Makasih Pak Herdi, makasih Pak Sandi. Sama-sama.